Oke, halo guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola sama gue Bung Riza dan ini sahabat gue Bung Iya, Riyad. Oke, hari ini kita mulai apa ya? Mengikutkan, kasihan nih teman kita minta diikutkan gitu. Jadi kita kenalin dulu lah. Nih siapa nih? Dari sini ketahuan sih namanya Bambang. ya. Biasa dipanggil Bems. Panggil aja Richard. Oh, panggilannya Richard. Jadi Bung Richard. Nah, Bung Oke, Richard. Bung Richard. Oke, Bung Richard, hari ini kita mau bahas apa, Bung Richard? Kali ini? Hari ini kita bahas Juve sama Lazio aja. Oke, Serie A ya. Termasuk big Ya, match lah pertandingan ya. yang nggak penting itu. Nggak penting. Penting lah. Ini Juve mengincar Scudetto, Lazio mengincar 4 besar nih. Penting itu. Oke, gimana nih? Kita mulai dari gimana dulu nih, Bung Richard? Ya, pertama-tama dari tim yang akan diunggulkan dulu ya. Dari Juve gimana Bung Ian, menurut lu Juve gimana performanya nanti melawan Lazio? Terus dari 2 match terakhir ya yang di pekan ini, kemarin mereka seri lawan Verona itu udah gue prediksi, dan pekan ini Milan juga bakalan ketemu Verona, ya perlu hati-hati juga ya, Masa soalnya pas kan Milan dulu lah. ya, jadi Kan Verona gak usah dibahas. di peringkat 8, jadi harus hati-hati juga nanti Milan ya. Ya, untuk Juve di match terakhir mereka menang. Terus untuk formasi tetap pakai pakem mereka seperti biasa ya, 4-3-3, 4-4-2 sih, 4-4-2 sebutnya, biasanya di apa, ketika di lapangan itu bisa berubah jadi 4-3-3 gitu. Nah, mungkin sekarang JL ini sama udah mulai regenerasi sama Pirlo gitu ya. Di 2 match terakhir itu pasang Demiral sama Matis De Ligt untuk bek kanan ada Cuadrado, kiri ada Alexander. Untuk holdingnya bakalan pasang Bentancur, terus di kiri ada Weston McKennie, pemain Amerika yang di minggu kemarin baru aja dipermanenkan oleh Juventus, statusnya dari pemain pinjaman dari Schalke 04 di Jerman. Terus ada Rabiot, kanan ada Chiesa, penyerangnya Ronaldo pasti satu spot gitu ya. Dybala kayaknya belum bisa main, Dybala ya, mungkin Morata di depan Juventus sendiri. Dan lawan Lazio biasanya tuh bakalan ketat dan susah sih diprediksi gitu ya. Juve biasanya agak susah trennya kalau melawan Lazio. Jadi masih ragu nih menang apa enggak, soalnya lawannya Lazio nih. Coba realistis aja lah. Tapi kalau melihat performa Lazio akhir-akhir ini, kayaknya Juve bisa menang. Iya, mungkin Lazio bisa dibahas sama Rija kali. Iya, Bung Bambang. Jadi gimana Bung Rija, Lazio kayaknya dia bener kata Bung Ian tuh pokoknya lagi bagus-bagusnya, cuman dari historikalnya lumayan banyak juga kalahnya nih. Oh iya, Lawan Bologna, lawan Bayern, iya, iya, Inter juga kalah. iya, iya. Nah, ya realistis Gimana lah Bung ya. Rija? Prediksi lu gimana? Ya, mungkin kalau Lazio gua agak realistis lah ya. Kesempatan menangnya sebenarnya agak kecil lah. Cuma mungkin kita bahas formasi dulu gitu. Oke, kalau bahas formasi, Lazio kemungkinan akan pakai pakemnya juga 3-5-2 yang lebih manfaatkan sayap ya di kanan dan kirinya gitu. Jadi di kanan ada Lazari biasanya, terus di kiri itu gua lupa deh siapa pemainnya. Pokoknya mostly dia ngandelin sayap gitu. Di kiri itu biasanya bisa Stefan Lulik bisa, cuman sekarang udah agak tua ya, biasanya juga, tapi biasanya di awal sekarang pakai Manusik sih. Walaupun sebenarnya Lulik berapa tahun lalu performanya lumayan sih, Senat Lulik gitu. Cuman mungkin ya sekarang udah mulai berbeda lah ya.
Mungkin gue bahas dari kiper dulu. Kiper ya seperti biasa pakai Reina, PP Reina. Walaupun dari lubuk hati gue terdalam gue pengen sebenarnya yang main tuh Thomas Trakosa gitu, karena beberapa tahun terakhir terutama sebelum Reina datang itu dia kiper utama gitu, dan Reina ini termasuk yang terbuang sih, kiper terbuang menurut gue. Nah cuman ya mungkin karena Anget-angetan juga ya Reina ya. iya, udah asam garam lah, udah Nggak kemana-mana konsisten. dia. Makanya mungkin itu sih lebih dari faktor itu gitu. Karena kiper kan makin tua katanya juga kadang karena pengalaman jadi dia lebih tahu harus nutup mana gitu. Ya kayak Buffon aja sampai sekarang masih main gitu. Nah, terus untuk backnya biasa akan pakai 3 karena 3-5-2. Mungkin akan pakai Wesley Hood di tengah terus dibantu sama Patrick sama Akerby. Nah, terus di tengah tadi udah dibahas sedikit, di kanan kemungkinan akan pakai siapa tadi pemainnya? Gue lupa. Terus di tengahnya ada apa? Sorry. Lazari ya. Ya, di kanan biasa akan pakai Lazari, terus di kiri akan pakai di kiri akan pakai Manusik. Nah, terus di tengah itu biasanya untuk holdingnya akan Lukas, terus untuk kreatornya Milankovic Savic sama Luis Alberto gitu. Karena Luis Alberto juga Bagus tuh Savic kita ya. Kenapa? Kalau menurut gue sih kuncinya bakalan ada di Milankovic Savic itu. Iya, kuncinya dua pemain tengahnya Lazio sebenarnya. Milankovic Savic sama Luis Alberto untuk memanfaatkan apa ya? Umpan-umpan ataupun supply bola lah dari sayapnya maupun dari tengah gitu. Terus di depan kemungkinan akan Immobile sama Korea gitu. Jadi ya Immobile juga walaupun berapa pertandingan terakhir agak kurang, tapi ya sempat kalau nggak salah musim kemarin produktivitasnya lumayan, musim ini juga masih lumayan sih, walaupun agak menurun setahu gue dibanding musim kemarin gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin pertemuan dengan Juventus, mungkin kalau ngomongin ketemu Juventus 2 tahun yang lalu kali ya, sebelum ditanganin sama siapa sekarang pelatihnya Juventus, si Pirlo, ditanganin Pirlo, itu gue apa ya, agak khawatir gitu dengan Juventus karena performance-nya wah luar biasa sih 2-3 tahun yang lalu, pertama sebelum Cristiano Ronaldo join juga gitu. Nah, cuman sekarang Juventus tuh lebih ke kayak timnya Ronaldo gitu. Jadi timnya tuh dibikin di sekitar Ronaldo, paling apa ya pemain-pemain kayak Chiesa dan yang lain-lain. Tapi bukan berarti nggak kuat juga, sebenarnya kuat juga, cuman nggak sestabil 2-3 tahun yang lalu menurut gua. Nah, jadi untuk peluang sendiri sebenarnya di atas kertas memang Juventus masih unggul, tapi benar kata Bung Ian tadi, bisa jadi ini adalah salah satu momen kebangkitannya Lazio. Kenapa? Karena 2 pertandingan terakhir lawan Bologna dan lawan siapa namanya Munchen itu kalah. Mungkin yang gue sangat sayangkan lawan Bologna sih, walaupun kemarin mainnya itu di kandangnya Bologna, cuman karena COVID gini kan sebenarnya nggak ada ngaruh sih kandang-kandang gitu. Nah, terus untuk persiapan ke depannya juga Lazio akan lebih fokus di sini menurut gua, walaupun nanti di Champions League akan ketemu Munchen lagi. Gua rasa itu akan dilepas sih match-nya. Karena udah kalah 4-1, butuh keajaiban gimana, apalagi ini lawannya Munchen sih. Jadi menurut gua lebih akan fokus di Serie A gitu. Karena cuman ini nih yang bisa diperjuangkan, karena di Copa juga udah kalah gitu. Kemarin Copa kalah lawan siapa ya? Lawan Juventus juga ya, nggak salah. Gue lupa. Nah, dari 3 pertandingan nggak pernah kalah lawan Juventus. Ya, cuman dari 3 pertandingan nggak pernah kalah ya lawan Juventus ya. Nah, pernah ya. Gua lupa kalau record pertandingan sama Juventus. Cuman memang belakangan semenjak si
Pirlo yang nanganin, kesempatan menangnya tuh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya Lazio. Jadi ada kemungkinan menang sih menurut gua. Cuman kalau menang menurut gua tipis sih 1-0 aja atau 2-1. Jadi menang 1 bola lah. Itu sih menurut gua kalau untuk Lazio. Gitu. Karena tengah pekan ini juga nggak ada main kan. Terakhir main minggu lalu. Jadi secara fitness, level fitnessnya oke. Berarti Lazio bakalan menang lawan Juve. Insya Allah. Cuman di atas kertas sih, ya kan gue fansnya Lazio ya. Jadi kalau di Serie A gue lebih suka ngeliat Lazio gitu. Kenapa gue lebih suka lihat Lazio? Karena tim ini terutama semenjak bangkrut ya, tim ini tuh udah mulai ke track yang benar dengan apa? Ya pemain secara dia belanja pemain juga lumayan tepat menurut gue. Terus pelatih juga dia nggak langsung ini nggak sesuai target langsung diganti gitu. Karena sempat waktu itu setahun atau 2 tahun yang lalu tuh Lazio seperti papan bawah waktu masih di Simeone Inzaghi, tapi masih dipertahankan aja sampai naik gitu di paruh kedua. Seperti ini dia naik. Terutama yang gue bilang sebelumnya, biasanya Lazio di paruh kedua ini lebih menakutkan lah dibanding paruh pertama. Gitu. Second half-nya lebih berbahaya dia. Itu sih. Ya kalau kita ngomong kualitas pemain kalah lah. Mengenai Juve, Bung Ian, katanya Lazio bukan menang nih. Tanggapan Bung Ian, katanya Lazio bakal menang. Ya, untuk match ini sih Juve ya. Soalnya Lazio kayaknya mentalnya masih bagus. Jadi sih gue megang Juve 2-0 lah. 2-0. 2-0 ya? Kalau lu megang Juve, Riza megang Lazio, kalau Bung Richard megang Seri aja lah. Oh ya, Bung Richard megang Seri aja ya Bung Richard. Oke, siap. Oke. Lah 2 sama lah. 2 sama lah ya. Biar senang ngegolin ya. Biar ada golnya lah ya. Biar nggak bosan. Nah yang tadi gue bilang di atas kertas itu bakalan menang, bakalan Juve diunggulkan. Cuman kan dari match sebelumnya, 5 match sebelumnya, Lazio cuman kalah sekali gitu. Nah, jadi ada mental yang bagus dari si Lazio untuk menghadapi tim papan atas gitu. Iya, kalau itu 5 kalau lawan Juventus sih ya. Ya. Oke. Udah, kiranya itu aja. Mungkin itu aja buat kali ini. Makasih. Oke, thank you semuanya. Yuk.